Kadang, hidup nggak selalu seindah mimpi. Ada orang yang lahir di rumah besar, tapi ada juga yang lahir di rumah papan sederhana, di mana setiap harapan harus dicicil pelan-pelan. Ini cerita tentang seorang anak muda bernama Raka, seorang anak tukang tambal ban dari desa kecil, yang percaya bahwa kejujuran bisa membuka jalan menuju kesuksesan. Ia nggak punya banyak harta, tapi punya hati yang nggak pernah menyerah. Dan dari tempat yang paling sederhana, sebuah kisah luar biasa pun dimulai. Mari kita mulai dari awal, dari rumah kayu, dari secangkir teh hangat, dan dari senyum ibu yang gak pernah hilang, meski hari terasa berat. Matahari pagi masuk lewat celah dinding papan, debu menari di udara. Seekor ayam lewat di depan rumah kecil itu. Raka membuka pintu kayu perlahan. Angin pagi menyapa wajahnya. Ia mengenakan kaos abu-abu dan sandal jepit biru yang sudah tipis. Ibu sedang menggoreng tempe di dapur kecil. Asap tipis naik dari wajan. Bau minyak bercampur dengan aroma tanah basah. "Nak, tolong ambilkan ember di depan ya," kata ibu lembut. Raka berjalan keluar, mengambil ember biru di dekat pohon pisang. Matanya menangkap bengkel kecil di depan rumah. Di sana, ayah sedang menambal ban motor tua. Ayah duduk di kursi pendek, tangannya kotor oleh oli. Keringat menetes di pipinya. "Pagi, ya?" sapa Raka sambil tersenyum. Ayah menoleh dan membalas senyum itu. "Pagi, Nak. Ban bocor nggak kenal waktu. Kalau kita nggak kerja, nggak makan." Raka ikut duduk di samping ayahnya. Ia memompa ban dengan kaki. Naik turun, naik turun. Suara udara keluar dari pompa bercampur dengan kicauan burung. Ibu datang membawa teh hangat di gelas kecil. Uapnya naik ke udara. "Minum dulu." Ya, Raka menawarkan minum kepada ayahnya. "Minum juga." Nak. Ayah menawarkan minum ke Raka. Raka memegang gelas itu dengan dua tangan. Hangatnya menenangkan. "Terima kasih, Bu." Ia menatap wajah ibu. Kerudung coklatnya sedikit basah oleh uap teh, tapi senyumnya tetap lembut. Raka melirik seragam sekolahnya yang tergantung di kursi. Warnanya pudar, benangnya lepas di ujung lengan. Ia tersenyum kecil. "Bu, kapan ya Raka bisa punya seragam baru?" Ibu berhenti mengaduk gorengan, lalu menatap Raka dan berkata, "Yang penting, hatimu bersih, Nak. Tuhan gak lihat bajumu, tapi niatmu." Raka diam, menatap embun di jendela kayu. Ia berbisik dalam hati, "Kalau aku besar nanti, aku pengen bantu ayah dan ibu keluar dari sini." Siang datang, Raka dan ayah masih bekerja di depan bengkel. Peluh bercampur oli di tangan mereka. Ayah menatap Raka dengan bangga. "Raka, kalau hidupmu berat, jangan curang. Curang itu ringan di awal, tapi berat di akhir." Raka menatap ayahnya dalam diam. Ia mengangguk pelan. "Iya, ya," Raka janji. Sore hari, langit berubah oranye. Ibu menjemur kain, ayah membereskan alat tambal ban. Raka duduk di tangga rumah papan, menatap langit. "Bu, nanti kalau aku sukses, rumah ini mau ibu ganti jadi tembok." Ibu tertawa kecil. "Rumah itu bukan soal temboknya, Nak, tapi siapa yang saling menunggu di dalamnya." Raka tersenyum. Angin sore berembus, membawa bau tanah dan suara jangkrik. "Aku janji, ya Bu, suatu hari nanti aku bikin kalian bahagia." Sore itu, langit tiba-tiba gelap. Awan hitam menutup matahari. Angin bertiup dingin. Daun pisang bergetar. Suara petir menggema di kejauhan. Raka berdiri di depan bengkel kecil, memandang ke langit. Tetes hujan pertama jatuh di wajahnya. Tak lama kemudian, hujan deras turun mengguyur halaman. Di dalam bengkel, ayah masih duduk menambal ban. Tangannya gemetar, tapi ia tetap bekerja. Peluh bercampur air hujan menetes dari wajahnya. "Ya, udahan dulu, nanti masuk angin," kata Raka sambil menutup kotak tambalan. Ayah menggeleng. "Belum, Nak. Orang itu butuh motornya malam ini." Raka menatap ayahnya. Matanya mulai khawatir. Ia mengambil payung, lalu berdiri di samping ayahnya. "Biar Raka bantu." Ya, beberapa menit kemudian, tubuh ayah mulai lemah. Tangannya berhenti bergerak, pandangannya kosong. Ia mencoba berdiri, tapi lututnya goyah. "Ya," teriak Raka, langsung menopang tubuhnya. Ibu keluar dari dapur, membawa handuk dan payung. "Bang, ayo masuk. Udah malam." Mereka berdua memapah ayah masuk ke rumah. Hujan makin deras, menimbulkan suara gemuruh di atap seng. Di dalam rumah,
Ibu menyalakan lampu minyak. Cahaya kekuningan menyorot wajah mereka. Ayah terbaring di tikar tipis. Napasnya berat. Ibu menempelkan kain basah di dahinya. "Bang, istirahat dulu ya," katanya pelan. Raka duduk di samping ayahnya, menggenggam tangan yang lemah itu. "Ya, nanti aku yang gantiin tambal ban. Ya, tidur aja dulu." Ayah tersenyum tipis. "Raka, kalau nanti ayah nggak kuat lagi, jangan takut hidup sendirian. Jangan ngomong gitu." "Ya." Suara Raka bergetar. "Janji ya Raka, tetap jujur, tetap baik, walau dunia keras." Raka menatap wajah ayahnya, menahan air mata. "Raka janji." "Ya." Malam makin larut, hujan belum juga reda. Di luar, suara jangkrik tenggelam oleh derasnya air. Raka duduk di lantai, kepala bersandar di lutut. Ibu masih di samping ayahnya, berdoa dalam diam. Lampu minyak bergetar ditiup angin. Bayangan 3 orang itu menari di dinding papan rumah. Raka menatap ayahnya. Matanya tertutup, napasnya pelan. Tangannya menggenggam tangan ayah yang makin dingin. "Ya, Raka di sini," katanya pelan. Tak ada jawaban. Hanya suara hujan di luar rumah. Ibu menatap tubuh suaminya. Matanya basah. Ia menutup mulut, menahan tangis. Raka mendekat, menunduk di dada ayahnya, menangis dalam diam. "Aku janji. Ya, aku bakal terus jalan. Aku nggak akan berhenti." Matahari baru terbit di atas atap gedung. Udara masih dingin. Jalan basah setelah hujan malam tadi. Raka datang ke bengkel kecil milik Pak Rudi. Ia mengetuk pintu besi pelan. "Pagi, Pak Rudi." Pintu terbuka, dan Pak Rudi tersenyum. "Kamu datang tepat waktu. Ayo bantu saya bersihin bengkel." Raka mengambil sapu, menyapu lantai yang penuh debu dan oli. Cahaya matahari masuk dari celah atap, menyorot tangannya yang hitam. "Kerja yang rajin. Ya, kalau kamu jujur, rezeki selalu datang," kata Pak Rudi. Raka mengangguk serius. Ia menyeka, keringat di dahinya dan tersenyum kecil. Beberapa minggu berlalu. Raka belajar cara ganti oli periksa ranti dan buka mesin. Tangannya lecet, tapi ia nggak pernah mengeluh. Pelanggan mulai hafal wajahnya. "Raka, tolong cek ban saya ya." "Raka, mesinnya aneh nih." Raka menjawab ramah. "Siapa? Tunggu sebentar." Setiap sore, bengkel selalu ramai. Pak Rudi melihat Raka bekerja cepat dan jujur. "Anak ini berbeda," gumam Pak Rudi pelan. Suatu hari, seorang pelanggan datang tergesa-gesa. Ia meninggalkan dompet di meja kasir. Raka menemukannya setelah orang itu pergi. Ia membuka dompet itu perlahan, melihat isi uang yang banyak. Raka menatap dompet itu lama. "Kalau aku ambil, gak ada yang tahu," bisiknya. Pelan, tapi ia menarik napas dalam-dalam, lalu menggeleng. "Ayah gak akan bangga kalau aku curang." Raka berlari keluar bengkel, mencari pelanggan itu. Hujan gerimis turun lagi. Ia melihat orang itu di ujung jalan, lalu menyerahkan dompet itu kembali. "Pak, ini punya Bapak. Ketinggalan di bengkel." Orang itu terkejut. "Kamu jujur sekali. Terima kasih, Nak." Raka tersenyum pelan. "Ayah saya selalu bilang, curang itu ringan di awal, berat di akhir." Keesokan harinya, orang itu datang lagi ke bengkel. Ternyata ia pemilik perusahaan motor kecil. "Raka, kamu mau kerja di tempat saya? Saya butuh anak jujur seperti kamu." Pak Rudi tersenyum lebar. "Terima aja, Nak. Rezekimu udah datang." Raka menatap bengkel itu sekali lagi. Tangannya masih kotor oleh oli, tapi hatinya bersih. "Terima kasih, Pak Rudi. Bengkel ini akan selalu jadi rumah kedua saya." Fajar menyingsing. Kabut masih turun di sawah belakang rumah. Burung-burung berterbangan, menyambut pagi yang baru. Raka berdiri di depan rumah papan. Di pundaknya tergantung tas lusuh. Ia menatap bengkel kecil milik ayahnya. Kini sepi dan sunyi. Ibu berdiri di sampingnya, memegang tangan Raka erat. "Hati-hati di kota ya, Nak." Raka mengangguk. "Iya, Bu. Raka bakal kerja keras." Raka janji. Ibu menepuk bahunya lembut. "Ingat pesan ayahmu. Jujur itu rezeki yang paling lama bertahan." Angin pagi berembus pelan. Sinar matahari menyentuh wajah mereka berdua. Raka memeluk ibu sebentar, lalu berjalan ke jalan utama. Sebuah bus tua berhenti di depan. Warnanya pudar. Mesinnya mengeluarkan asap putih. Raka naik dengan langkah pelan. Ibu melambaikan tangan sambil tersenyum. Air matanya jatuh di pipi. Tapi ia segera menyekanya. "Pergi dengan doa, Nak. Pulang dengan cerita." Bus
berjalan meninggalkan desa. Jalan menurun, sawah, dan rumah kecil perlahan hilang di belakang. Raka menatap jendela. Embun menempel di kaca. Raka janji, Bu, aku bakal pulang sukses, bisiknya. Kamera berpindah ke kota. Suara klakson keras. Orang-orang berjalan cepat. Gedung tinggi menutupi langit. Raka turun dari bus, membawa tasnya yang berat. Ia menatap sekeliling. Mobil lewat cepat. Udara panas bercampur debu. Jadi ini, kota. Gumamnya pelan. Ia berjalan menyusuri trotoar. Mencari tempat kerja, mengetuk pintu warung, bengkel, toko. Semuanya menolak. Maaf, gak ada lowongan, kata seorang penjaga toko. Raka tersenyum kecil. Iya, Pak, terima kasih. Ia melanjutkan langkah. Keringat menetes di wajahnya. Perutnya lapar. Tapi uangnya hampir habis. Malam datang. Lampu kota menyala. Raka duduk di pinggir jalan, memandangi orang-orang lewat. Ia membuka bekal roti kering dan memakannya pelan. Gak apa-apa, besok pasti ada jalan, katanya dalam hati. Pagi berikutnya, ia pergi ke pasar. Ia melihat orang-orang mengangkat karung beras dan sayur. Raka menghampiri seorang penjual tua. Pak, saya boleh bantu angkat barang? Bayarannya kecil. Juga gak apa-apa. Lelaki tua itu menatapnya, lalu mengangguk. Boleh, Nak. Asal kamu kuat. Raka tersenyum lebar. Insya Allah kuat, Pak. Hari-hari berikutnya, ia bekerja sebagai kuli pasar, mengangkat karung beras, memindahkan peti, membersihkan lantai. Tangannya lecet, tapi matanya tetap semangat. Suatu malam, hujan turun deras. Raka berteduh di bawah atap toko yang tutup. Ia melihat seorang lelaki tua mendorong motor mogok di tengah hujan. Raka berlari mendekat. Pak, saya bantu dorong. Kamu gak takut hujan, Nak? Tanya lelaki itu. Enggak, Pak. Saya udah biasa basah, jawab Raka sambil tertawa kecil. Mereka dorong motor itu sampai ke bengkel kecil. Setelah selesai, lelaki itu menepuk bahu Raka. Kamu anak baik. Namamu siapa, Raka? Pak, besok datang ke bengkel saya ya. Saya butuh anak rajin kayak kamu. Raka menatapnya, terkejut dan bahagia. Serius, Pak? Terima kasih. Lelaki itu tersenyum. Namaku Pak Rudi. Datang pagi-pagi besok? Ya, pagi itu, sinar matahari masuk lewat jendela kaca bengkel baru. Tulisan di depan gedung itu jelas terbaca Roka Motor Service. Raka berdiri di depan pintu. Ia menatap papan nama itu lama-lama. Tangannya sedikit gemetar. Akhirnya, ya, mimpi itu jadi nyata. Bisiknya pelan. Di dalam bengkel, suara mesin terdengar pelan. Beberapa pegawai muda sedang bekerja. Pak Rudi datang membawa 2 gelas kopi. Selamat, Nak. Sekarang kamu bukan cuma anak bengkel, kamu pemiliknya. Raka tersenyum. Kalau bukan karena Bapak, saya nggak akan sampai sini. Bukan, Raka. Jawab Pak Rudi pelan. Kamu sampai sini karena kamu jujur, sabar, dan gak nyerah. Raka terdiam. Ia menatap tangannya sendiri, yang masih penuh bekas luka lama. Sore hari, Raka menutup bengkel lebih cepat. Ia pulang ke desa, naik motor barunya. Angin sore meniup rambutnya, jalan aspal berganti jadi tanah, dan sawah hijau terbentang di kanan kiri. Sesampainya di rumah, ia melihat ibu duduk di depan rumah, memandangi matahari yang hampir tenggelam. Raka turun dari motor dan memeluk ibu erat. Bu, Raka pulang. Ibu menatapnya, matanya berkaca-kaca. Kamu udah berhasil, Nak. Raka tersenyum, lalu mengeluarkan amplop kecil dari saku bajunya. Bu, ini buat ibu. Rumah ini bakal Raka perbaiki. Ibu menatap amplop itu, lalu menatap wajah anaknya. Ayahmu pasti bangga di atas sana. Malam tiba. Lampu rumah kini terang. Dinding kayu yang dulu rapuh sudah tertutup cat baru. Raka duduk di teras bersama ibu, menatap langit penuh bintang. Bu, Raka dulu hampir nyerah, tapi ayahmu ngajarin. Orang jujur gak akan pernah kalah, jawab ibu lembut. Raka menatap langit. Senyum di wajahnya perlahan muncul. Raka janji, Bu, mulai besok, Raka bantu anak-anak desa belajar gratis di bengkel. Ibu tersenyum bangga. Itu baru anak ayahmu. Kamera menyorot langit malam. Cahaya bintang berkelip lembut, dan suara jangkrik menemani malam yang damai. Ya, semua ini buat ayah dan ibu. Kak Raka,
Roda sepedaku copot. Sini. Biar kakak bantu. Kalau kalian kerja jujur dan bantu orang, rezeki bakal datang sendiri. Kamu sekarang lebih sibuk dari dulu, nak. Dulu Raka pikir sukses itu cuma punya uang, Bu. Tapi ternyata sukses itu ketika kita bisa bikin orang lain tersenyum. Kamu udah ngerti arti hidup, nak. Itu yang paling mahal. Ayah selalu bilang, jangan takut miskin. Takutlah berhenti berbuat baik.